Dalil mana yang katanya Oke, dalilnya di dalam surat Yunus ayat 90. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-90, tidak ada Tuhan kecuali yang dipercayai oleh Bani Israel. Lalu pertanyaannya, kenapa kamu nekat mengganti Tuhan yang dipercayai Bani Israel dengan Tuhan yang dipercayai Bani Arab? Yahweh. Loh, kenapa kamu tidak menyembah malah menyembah Allah? Kenapa kamu fitnah bahwa Yahweh itu adalah Allah? Sungguh kamu adalah orang-orang yang nekat. Sekarang kamu ngemis-ngemis bahwa Allah adalah Yahweh. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel dimanapun kita berada, harapan saya semoga kita semua di dalam keadaan baik, di dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi lintas agama yang cukup menarik, berdiskusi tentang nama kealahan, ya, sering menjadi polemik di dalam keimanan baik Kristen yang dipertanyakan tentang teman-teman kita yang di sebelah. Kali ini dibalikkan pertanyaan itu kepada mereka, namun tidak ada yang bisa menjawab, saudara. Dan mereka ternyata melakukan sebuah cocok logi yang akhirnya membuat mereka bingung untuk menjawabnya. Kali ini kita akan menyaksikan debat yang sengit. Saya mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan, semoga menambahkan wawasan kita dalam berdiskusi ataupun dalam berapologet. Ketika kita dipertanyakan tentang keimanan kita juga patut mempertanyakan keimanan mereka, sehingga mereka juga tidak hanya bisa bertanya, bisa menyerang, tetapi kita juga bisa mempertanggungjawabkan iman kita, dan kita juga memberikan pertanyaan-pertanyaan bagi mereka. Nah, langsung saja saya mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan diskusi yang satu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya Rio, Muslim Bang? Muslim. Ya, gimana Bang Rio? Kenapa kamu nekat mempercayai Tuhannya Bani Arab? Yo. Tuhannya Bani Arab. Ya, saya percaya. Di mana ada Tuhannya Bani Arab di Quran? Coba kau buka dulu surat Yunus ayat 90 itu. Apa di situ? Tuhannya Bani Arab atau Tuhannya Bani Israel? Ayo jawab. Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel. Lalu kenapa kamu nekat mengganti Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya Bani Arab? Nah, Bang. Jawab. Siapa yang mengganti? Siapa yang mengganti? Sementara itu firman Allah. Bagaimana dia bilang ganti? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Mengatakan bahwasanya mengganti dari Bani Arab ke Bani Israel, dari Bani Arab ke Bani Israel. Mana dalilnya? Kau nih ngomong aja kau nggak jelas. Kenapa kau ganti Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang dipercayai Bani Israel, menjadi Tuhan yang dipercayai Bani Arab? Kenapa? Jawab. Dalil mana yang katanya? Oke, dalilnya di dalam surat Yunus ayat 90. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-90, tidak ada Tuhan kecuali yang dipercayai oleh Bani Israel. Lalu pertanyaannya, kenapa kamu nekat mengganti Tuhan yang dipercayai Bani Israel dengan Tuhan yang dipercayai Bani Arab? Jawab. Yo. Ya, Bani Israel, Bani Arab sama Tuhannya. Oke, Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Arab siapa namanya? Tunggu, saya tanya. Dari Al-Quran mana yang menunjukkan bahwasanya Tuhannya beda yang di dalam ayat itu? Oh, beda. Oke, sekarang saya tanya. Orang atau Bani Israel bahasanya apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ada nggak di dalam perbendaharaan bahasa Ibrani itu Allah? Ada nggak? Makasih Kak Pemantau. Ada nggak? Bahasanya bahasa Ibrani.
Bahasa Arab, Di dalam Arab. sebentar, pelan-pelan, pakai akal sehatmu ya, pakai akal sehatmu. Bani Israel berbahasa Ibrani, sedang di dalam perbendaharaan bahasa Ibrani tidak pernah ada kata Allah. Kenapa kamu nekat memfitnah bahwa Tuhannya Bani Israel bernama Allah? Jawab. Itu dalam ayat itu saja sudah dijelaskan Bani Israel. Lah, Iya, menunjukkan Tuhannya Bani bahwasanya- Israel bukan Allah. Aduh, kau ini sejak kapan Tuhannya Bani Israel itu Allah? Sejak kapan? Orang sedangkan Allah saja tidak ada di dalam kamus bahasa Ibrani. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan tiadalah kamu itu melainkan orang-orang yang super nekat. Kamu ngerti nggak, Bang? Meninggal. Bang, ngerti nggak? Apa Halo? jawabmu? Jawab deh. Bahasa Ibrani, bahasa Arab itu beda. Sekarang kamu saya tanya, Tuhannya Bani Israel Allah apa bukan? Sekarang saya tanya. Ya. Allah bukan. Tuhannya Bani Israel itu Allah apa bukan? Dalam bahasa Arab diganti dengan Allah. Mutar macam gangsing. Kau jangan mutar macam obat nyamuk. Yang ditanya, apakah Tuhannya Bani Israel itu bernama Allah? Nah, sudah. Saya jawab. Apakah Bani Israel Tuhannya Yesus? Kau Jawab ditanya itu kamu. apa mutar-mutar? Kenapa Kamu kau jawab, saya mutar-mutar? juga. Kamu jawab saya juga. Apakah Yang Tuhan saya Bani Israel tanya itu sama Yesus? kamu, apakah Tuhannya Bani Israel bernama Allah, iya atau tidak? Nah, apakah Tuhan Bani Israel Yesus? Mutar-mutar kau ini. Kamu Mutar. Kamu lari juga. Saya nggak lari. juga. Saya mau ke situ. Setelah Ayo, kamu datang. jawab ini, ayo jawab dulu. Iya, kamu jawab lagi sekarang ya. Apakah Tuhannya Baik, Bani Israel itu Yesus? baik. Saya jawab. Nah, iya Yesus. Ya, jawab. Banyak orang Israel yang menerima Yesus sebagai Tuhannya. Sekarang gerakan itu semakin gencar, disebut sebagai Messianic Jews. Ya, itu banyak sekali jumlahnya. Tinggal sedikit yang nggak percaya Yesus, biar kau tahu. Nah, sekarang kutanya sama kamu. Sejak kapan ada Bani Israel pernah dalam sedetik mentuhankan Tuhan bernama Allah? Sejak kapan? Jawab. Saya jawab. Di Yahudi itu mereka mencaci Yesus. Mereka itu mencaci orang Kristen. Kenapa Mereka kau itu takut menyentuh Quranmu, Peang? Kenapa? Kamu buka fakta. Fakta. Tidur. Mutar-mutar saja kau ditanya apa. Saiful Atar, siap berdiskusi Saiful Atar atau hanya pengen curhat? Selalu siap. Anda yang tidak siap selalu Oke, baik. Sekarang begini. Betul tidak bahwasanya Al-Qur'an pun mengatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel? Betul? Betul, mantap. Pertanyaannya sekarang, kenapa kamu nekat mengganti Tuhannya Bani yang dipercaya Bani Israel menjadi Allah? Jawab. Yang dimaksud Bani Israel ini adalah anak keturunan Yakub, betul? Betul. Betul, oke. Anda tahu bahasa? Bahasa ya. Nah, bahasa itu kan masing-masing berbeda. Ya. Yang paling penting adalah maksud daripada bahasa itu sama. Yahweh dalam pengertian Yahweh. Ngemis nih ya. Sekarang Allah sudah disama-samakan dengan Yahweh. Ini nenek nebeng.
tukang nebeng. Kalau di Jawa bukan Allah. Sejak kapan kamu mengatakan bahwa Allah itu Yahweh? Nebeng, kau tukang nebeng, macam kau ini tukang nebeng, Saiful. Etimologi bahasa itu Dari mana? punya Nyambungnya pengertian yang gimana? sama. Yahweh, Allah, nggak nyambung. Ya Allah. Ya Allah. Tidak nyambung, jangan disambung-sambungin. Kau macam nyambung tali karet dengan tali plastik, nggak nyambung. Ya, ini namanya bantahan yang tidak menjurus kepada diskusi yang ilmiah. Gitu, Enggak, Pak, gitu aja. kau macam ngikat tali tambang ke tali karet gelang tangan, nggak nyambung. Tahu nggak? Kalau di Jawa itu ada bahasa Gusti. Kok lari ke bahasa Jawa? Dengar. Saiful. Bani Israel berbahasa apa? Sebentar. Bani Israel itu berbahasa apa? Ini dengarkan dulu. Saya bilang tadi secara etimologi yang dimaksud dengan bahasa itu yang penting sama maksudnya. Soal bahasa itu beda-beda. Di Jawa Allah itu bisa disebut Gusti Engkang Maha Kuwaos. Loh, kan nggak ada Allahnya sama sekali. Oke, Gusti yang Maha Allah itu Engkang nama Maha nggak? Kuwaos. Allah itu nama nggak? Loh, tapi ini Jangan dulu. Apakah Allah itu nama? Sebentar, apakah Allah itu nama? Loh, Apakah Nama Allah itu nama? Arab. Hmm. Oke. Yang Nama ditanya apakah Allah itu nama, Pak Saiful? Allah itu nama atau bukan? Nama Tuhan yang Maha Esa. Oke, nama. Dengan bahasa Arab itu Allahu Ahad. Oke, nama. Oke, nama ya. Nama ya. Tapi kalau bahasa Indonesia menjadi Tuhan yang Maha Esa. Kalau bahasa Jawa Kalau Tuhan yang Maha Esa itu bukan nama. Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu gelar. Namanya siapa? Ada yang namanya Yesus, ada yang namanya Allah, ada yang namanya Wisnu. Banyak, Tuhan itu banyak. Yang Tuhan yang benar yang mana kan gitu. Makanya sekarang saya tanya sama kamu. Nama Tuhannya Islam siapa? Sebentar ya. Jangan sebentar. Nama Tuhannya Islam siapa? Etimologi itu menunjuk satu arah yang berbeda dengan Allah tadi. Kalau yang dimaksud itu Tuhan Bapa, ya iya, mungkin itu dalam pengertian sama. Berarti Tapi Allah kalau udah Bapa sekarang? Sebentar lagi Allah udah jadi Bapa di surga ini. Ngeri kau ini, ngeri. Kenapa kau demi nebeng, demi jiplak kau palsukan identitas Tuhanmu yang sesungguhnya? Begini. Bukankah Allah itu adalah Bapa dari bukan Bapa dari siapapun? Argumentasi yang ilmiah, jangan ngecek-ngecek. Lah ini ilmiah. Kamu yang nggak mau ilmiah. Saiful. Gitu ya. Saiful. Anda sudah hari ini sudah kalah ini. Saiful. Hari ini sudah kalah. Saiful. Kita harus mengerti. Bani Israel itu berbahasa apa? Bani Israel itu berbahasa apa? Halo. Iya, Bani Israel itu berbahasa apa? Temanya bukan itu. Bukan itu. Nanti kamu Itu tanya. temanya, nanti kita ke sana. Nanti kita ke arah itu. Bahasa mereka. Nanti Apa? jurusannya kamu akan tanya, apakah kamu mengerti bahasa ini loh? Terus jangan gitu dong. Kita itu membaca versi terjemahan tentang bagaimana penyembahan apa yang dimaksud teologinya orang Yahudi dan lain kita pelajari. Walaupun saya tidak Nggak ada mengerti satupun bahasa. mereka yang waras. Nggak ada satupun yang berilmu. Hari ini Anda Coba lah, ini katanya udah ngaku dari sekolah ini, guru ngaji Al-Quran, paham ini kayak gini ilmunya, bodoh. Ini bukan argumentasi, tapi ini mengolok-ngolok namanya. Saiful, yang saya tanya sama kamu, Saiful, dengar, Saiful, Saiful, Ya. kamu kan mengatakan bahwa Tuhannya Bani Israel itu bernama Allah, betul? Dengan Betul nggak?
bahasa yang berbeda, tapi tujuan Enggak, kamu yang jangan panjang-panjang dulu. Betul enggak kamu mengklaim bahwa Tuhannya Bani Israel itu bernama Allah? Betul enggak? Oke, kalau Oke. saya jawab betul atau tidak betul, saya pasti Anda punya maksud dari pertanyaan ini berbeda dengan Ini yang ditanya apa, yang dijawab apa, Saiful ini. Kita sedang menjelaskan apa maksud pertanyaan Anda. Kita sedang Sebentar, menjelaskan apa maksud sebentar, ini suaranya itu. Oke. Saiful. Oke, loh. Diturunkan. Enggak, suara dia berisik soalnya. Enggak saya turunkan, dia turun sendiri. Saiful, coba dulu kau serius dulu, Saiful. Kau kan mengatakan Oke, bahwa betul. Tuhannya Bani Israel itu bernama Allah, betul? Tuhan Bani Israel, yang dimaksud Bani Israel itu ada anak keturunan Yakub. Allah Itu namanya. adalah Tuhan yang disembah itu sama dengan Tuhan Tuh kan, lihat Ibrahim. kayak gini, inilah kualitas Islam kayak gini. Saiful, yang ditanya sama Adalah kamu sama. apa, dijawab apa? Yang saya tanya itu, betulkah Tuhannya Bani Israel bernama Allah? Duh. Udah ragu kau kan? Ragu. Tapi dat yang dimaksud itu sama. Iya, namanya siapa? Yahweh. Loh, kenapa kamu tidak menyembah malah menyembah Allah? Kenapa kamu fitnah bahwa Yahweh itu adalah Allah? Sungguh kamu adalah orang-orang yang nekat. Sekarang kamu ngemis-ngemis bahwa Allah adalah Yahweh. Dan tiadalah kamu itu, melainkan orang-orang yang nekat. Saya jelaskan dulu ya. Bahwa Tuhannya Yakub adalah Tuhan Ibrahim, Tuhannya Nabi Isa juga Tuhan Nabi Iya, yang saya katakan kenapa kamu fitnah namanya menjadi Allah. Loh, memang dalam ajaran Nabi Muhammad pakai Iya, bahasa sejak Arab kapan Tuhan mereka itu bernama Allah? Sejak kapan? Tipulah terus dirimu, bohongilah terus dirimu, bohongilah dirimu dan keturunanmu turun-temurun. Sampai kapan kau berhenti menipu dirimu dan keturunanmu dan anak cucumu yang tidak bersalah? Kau jejali dengan tipu-tipuanmu, Saiful. Ini bukan diskusi ilmiah, ini namanya Allah ini. Setelah Saiful, salah kau terus kan diskusi. bilang bahwa Tuhannya Bani Israel bernama Allah. Kutanya sama kamu, sejak kapan itu? Karena di dalam bahasa Ibrani kata itu pun tak ada. Sejak ada bangsa Israel di muka bumi ini, dari dahulu kala sampai hari ini, tidak ada di dalam perbendaharaan atau kamus bahasa Ibrani sosok yang bernama Allah. Kenapa kamu fitnah bahwa mereka menyembah Allah? Oh, sulit. Yo. Jelaskan. Oh, kenapa Allah kamu fitnah menjadi engkang Gusti Maha Kuwaos? Gusti Wan, itu bukan menghina, itu perbedaan. Itu gelar. Masalahnya Allah kan nama. Itu kan nama diri. Bisa saja kalau seperti itu. Kalau gelar bisa, Saiful. Kalau gelar bisa. Misalnya yang maha tinggi, ya kan? El Shaddai, El Gibor, ya kan? El Shaddai, bisa. Orang ngerti Jawa atau enggak? Di Jawa itu ngerti, itu semua gelar, bukan nama. Kalau nama itu contoh nama itu ya. Ini nama ini. Budi, Tono, Muhammad, itu nama itu. Allah itu nama. Joko itu nama. Kalau yang mulia, yang bijaksana, itu gelar. Tahu bisa nggak bedain kalau gelar sama nama? Oh, bisa bedain gelar sama nama nggak? Sebentar, kalau Anda tidak mengerti bahasa Jawa, saya jelaskan dulu ya.
Oke ya. Kalau Gusti itu gelar, saya tahu. Tapi pangeran itu bukan gelar, itu nama. Gelar itu pangeran itu gelar. Pangeran bukan pangeran ya, pangeran itu nama Allah dalam versi bahasa Yang kayak gini ngajar di Universitas Islam. Jadi Saiful, sama dengan Allah itu Saiful, disebut kamu benar dalam bahasa Manu. Kamu benar ini mengajar di kampus-kampus Islam. Mengajar Usuluddin, benar? Saya belajar Usuluddin, belajar bahasa Arab, tapi saya tidak mengajar di pesantren-pesantren. Saya ini ekonom lulusan luar Masih negeri. santri. Kamu masih santri. Oh, Asalnya masih santri kok mau menghadapan dengan saya. Sekarang saya ini jadi ekonom, bukan, saya tidak pernah bahas masalah agama. Ya harusnya kamu bahas ekonom, ini bukan bidangmu, Saiful, ini bukan bidangmu, terus kamu kenapa nekat? Pantesan aja kamu ditanyain apa dijawab apa, Saiful. Tapi itu pun sudah bisa melangkaui Anda, loh. Sudah saya tanggapi. Apa lah, Saiful, udah di pusing palaku kau bikin. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Heran saya. Teman-teman muslim yang lain. Teman-teman ya, saya itu rindu sekali loh ketemu dengan muslim yang berilmu, ya, yang mengetahui isi Quran, mengetahui isi hadis. Tolong jelaskanlah sama saya. Ya. Kita ngobrol bagus, tapi pakai ilmu. Jangan asal bunyi aja. Apapun pertanyaannya, yang penting jawab. Aduh. Basuki muslim, Bang? Muslim. Bang, aku ini mau tahu bener, Bang. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang dipercayai Bani Israel, tetapi Abang mengganti Tuhannya Bani Israel itu menjadi Tuhannya Arab? Ngomong apa sih kamu? Oke, saya tanya sama Abang. Betul nggak Quran mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai Bani Israel? Salah. Dulu. Tanyanya Anda salah. muslim bukan? Islam, kamu tanyanya aja salah. Itu oke, surat Yunus ayat 90 berarti salah. Dalilnya la ilaha illallah Muhammad. Enggak, surat Yunus ayat 90 itu berarti salah. Kecuali Allah. Berarti surat Yunus 90 salah. Enggak nyalakan, kamu yang nggak paham. Oke, coba bacakan surat Yunus ayat 90. Tadi yang kamu tanyakan tiada Tuhan kecuali apa tadi? Menurut Tuhannya Bani Quran, Israel. Itu kan? menurut Quran, surat Yunus ayat yang ke-90, tidak ada Tuhan kecuali itu yang dipercayai oleh Bani Israel. Bani Sekarang saya Israel tanya, ayat itu bohong atau benar? benar. Benar. Oke, sekarang pertanyaan saya sama kamu, kenapa kamu nekat mengganti Tuhan yang dipercayai Bani Israel menjadi Tuhannya orang Arab? Ya nggak ada Tuhannya orang Arab. Dulu. Tuhan- Oke, sekarang saya tanya, Allah itu Tuhannya Allah itu orang Tuhan Arab seluruh nggak? alam. Tuhannya Sebentar. seluruh manusia. Mau kafir, Sebentar. mau Gini. mau manusia semuanya. Oke, Allah Tuhan itu bahasa apa? Kamu Allah nggak itu bahasa paham. apa? Kecuali kalian doang, Tuhannya itu Yesus. Basuki, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang menggunakan bahasa Arab itu bangsa Sunda, bangsa Indonesia, bangsa India atau bangsa Arab? Bahasa Arab. Bangsa Arab. Berarti yang menyebut-nyebut Allah sebagai Tuhannya adalah bangsa Arab, betul? Ya bukan begitu, sifat Tuhan itu maha kuasa. Mau di Arab, mau di Indonesia, semuanya ya Allah.
menyebut Makin kata panjang agama jenggot, makin bengak. Kenapa sih kau seperti itu? rahmatan lil alamin. Basuki, saya tanya dulu sama kamu. Makasih Bang Misionaris. Waduh, terima kasih Bang udah dikasih Bang Edi, satu Bang Edi mangkok sekarang mie ayam. itu nggak Terima pengen kasih Cari Bang. tahu secara ya. Waduh, Bang Edi menghujat Bang Misionaris mulu. kasih semangkok Bang mie Edi ayam dan menghujat babinya, mulu. mantap. Nggak mau pernah menerima kebenaran. Oke, gini, Itu Basuki. adalah dalam Al-Quran itu Basuki. banyak dalil-dalil yang sudah benar, yang Basuki. benar nyata. Basuki, dengarkan ya. Apa? Bani Israel itu berbahasa apa sih? Bahasa Arab. Bani Israel berbahasa Arab. Dia kalau nggak salah bahasa Arab, saya lupa. Bani Israel berbahasa Arab. Bahasa Yunani. Panjang, pantesan jenggotmu panjang. Cuman jenggot aja yang panjang, otaknya tumpul. Bani Israel itu berbahasa Ibrani. Nah, iya itu maksudnya. Oke. Sekarang begini, di dalam bahasa Ibrani, di dalam kamus perbendaharaan bahasa Ibrani, Allah itu nggak pernah ada. Sama seperti tidak ada kata tukukrukuk, nggak ada. Kata tukukrukuk nggak ada dalam bahasa Indonesia. Nggak ada itu. Seperti tidak adanya kata Allah di dalam perbendaharaan bahasa Ibrani. Lalu kenapa kamu nekat mengatakan Tuhannya Bani Israel bernama Allah? Jawab. Ini Israel itu Tuhannya Jawab. Ibrahim sama. Apa? Tuhannya Allah sama. Makasih Bang Anis. Enggak, kamu kalau cuma mengklaim aja, Lia Eden juga bisa aja Tuhannya Lia Eden itu namanya siapa, bisa aja gini loh. Secara akademis ilmiah, secara kita belajar secara akademis ilmiah, nggak pernah ada Allah itu di dalam kamus perbendaharaan bahasa orang Israel, yaitu bahasa Ibrani. Sekarang kenapa kamu nekat berhalusinasi bahwa Bani Israel itu menyembah Allah? Mana coba tunjukin, ada itu. Oke. Coba Jangan di dalam cuma kamus asumsi. bahasa sebentar, di dalam kamus bahasa Ibrani. Terima kasih Bang, Buka lah, makasih buka. Alfa, makasih buka. Bang, terima kasih Bang, terima kasih. Di dalam kamus, Poin. di dalam kamus bahasa Ibrani, dalam perbendaharaan bahasa Ibrani, kata Allah itu nggak pernah ada. Ya. Lalu kenapa kamu berhalusinasi bahwa mereka itu menyembah Tuhan yang bernama Allah? Meninggal. Ada itu, kamu yang nggak lihat. Coba cari dulu dah. Di Cari mana? dah. Di mana? Di mana? Di mana? Tahu sekalian. Terlalu. Sungguh Jangan kamu situ, orang-orang yang iblis. nekat. Lagi kamu termasuk kaum-kaum yang suka berhalusinasi. Dan tahukah kamu orang-orang yang berhalusinasi itu, yaitu yang pagi, siang, sore makan kecubung. Kebalik. Itu bukannya kalian berhalusinasi. Iya, memasuki kamu sesuatu. berhalusinasi. Kamu bilang ada Allah di dalam bahasa Ibrani. Makasih Kamunya teman-teman yang aja kasih nggak giftnya. tahu Makasih Bang Indrawan. maksudnya. Basuki, sebenarnya begini loh. Di dalam Bible juga tertulis bahwasanya keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya kan? Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Nah, kau Google kau sekarang kan? Lagi googling dia, saudara-saudara. Googling dia. Klik. Cari. Pasang di Google apa ini ya? Kenapa kau tidak nanya sama Nabi Muhammad? Kenapa nabimu sekarang sudah jadi Google? Sebentar lagi kau bilang Google peace be upon him. Kau itu. Dia lagi bertanya kepada Mr. Google, peace be upon him. Ayo Basuki.
Sama aku aja, Dis. Tapi Ini kalau kamu katanya pintar- jenggotnya panjang ini jenggot. Kenapa setiap yang jenggotnya panjang kok kayak gini di ilmunya? Aduh. Edit, Udah, kalau kau turunkan merasa dulu lah. ya Edit, kalau kau merasa hebat, jangan kau kick aku Edit ya, ya. Kalau kau merasa hebat loh, ya. Kalau kau kick aku berarti kau kalah. Sepakat dulu ya. Udah panas. Ya. Langsung dua, Dit. Langsung dua. Oke, aku tanya dulu satu-satu ini. Satu-satu aja. Ya, aku tanya dulu sebentar. Anta ini, siapa tahu dia berilmu. Anta Muslim, Bang? Muslim. Oke, langsung dua orang ya. Ya, siap. Oke, baik. Saya dulu Bang ya. Oke, lanjut. Oke, Ya, jadi saya gini. mau kasih masuk karung Edis hari ini. Kalian Kalau dia kalian nggak kick, berdua. dia kalah. Editya. Enggak ada ceritanya manusia penyembah tuh. Manusia itu menang dengan Islam. Oke, baik, kita tes. Otaknya orang Kita Kristen itu tes. otak dungu, goblok, bodoh. Kok belum udah kejang ini? Kenapa kau belum udah kejang, Anta? Kejang kau. Belum kau udah kejang. Kau habis makan kecubung kau. Manusia. Udah, kau makan kecubung sana. Nis, aku perhatikan penontonmu takut sekali itu. Turunkan Aditya. Nih, dia khawatir aku mempermalukan kamu. Nggak ada Nis. takut. Masalahnya kau agak-agak miring. Itu loh, turunkan Aditya katanya. Takut kali ya follower medis. Aditya, masalahnya kamu itu orangnya kalau ditanya apa dijawab apa. Makanya kamu berubah. Ya. Enggak, Aditya itu terlampau pintar untuk edis. Makanya ditakuti. Jangan Oke, kasih panggung Aditya. sekarang benar Turunkan, dulu katanya. Aditya Iya. gini. Dengar Ya. Aditya, dengarkan. Bahwasanya Al-Qur'an berkata, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Apakah itu betul? Betul. Betul, baik. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang begini, Bani Israel itu berbahasa apa? Berbahasa Aramik. Hah? Ayo. Berbahasa Aramik lah. Berbahasa Ibrani. Ya, Ibrani. Nah, sedangkan di dalam kamus bahasa Ibrani tidak pernah ada kata Allah itu. Betul. Nah, lantas kenapa kamu berhalusinasi bahwa mereka menyembah Allah? Oh, beda. Tuhannya orang Bani Israel dan Tuhan orang Islam itu beda. Iya, Kalau Tuhan Bani Israel, benar boleh dis. Kalau Tuhan Bani Israel itu menebus dosa itu dengan kotoran sapi. Karena ada Kan Tuhan nggak orang Islam nyambung kan? itu menebus dosa dengan kotoran sapi. Ini yang bikin orang itu males lihat kamu, Dit. Yang ditanya itu namanya. Sejak kapan mau masalah Tuhannya Bani Israel itu nebus dengan comberan, mau dengan apa, itu Iya. bukan urusanmu, bukan itu bahasan Iya. kita. Saya betul. juga nggak bahas mau Allah itu beristri, mau nggak beristri, mau nggak beranak, bukan Iya. itu bahasan kita. Dicobalah kamu pintar dikit loh. Soalnya ini Edi, soalnya menurut Bani Israel di luar Bani Israel itu anjing masalahnya. Ayo. Bagi mereka ya, Nggak bagi nyambung mereka kan? ya. Nggak nyambung jadi ini. Nah, Makanya takut, udah dibawa Edi. nggak nyambung. Kau yang dibahas siapa nama Tuhannya? Kau bahas lagi Bani Israel. Kau bahas lagi tentang Tuhannya. Yang ditanya nama. Kalau beda udah jelas beda, Dit. Nggak usah kamu ajarin. Yang satu aja rumahnya di Mekah, yang satu di Mekah, yang satu di Bukit Moria, baitnya. Sulit memang saudara, sulit. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan. Seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang kelima. 5 ayat kita akan baca dan merenungkan sama-sama. Dosa dan
Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Semat Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan sama-sama. Semoga dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Seperti biasa, saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Semat Channel untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama hingga yang kelima. Injil Lukas pasal pertama ayat 1 hingga yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar?" Demikian pembacaan kita, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Semat Channel. Di sini kita bisa melihat ini adalah kesempatan kesekian kali Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pandangan umum orang Yahudi bahwa orang Yahudi mati dalam suatu bencana pasti disebabkan oleh dosanya yang besar. Kita akan melihat respon Yesus terhadap beberapa peristiwa. Pertama, tentang pembantaian yang dilakukan oleh Pilatus kepada orang Galilea saat mereka akan mempersembahkan korban. Itu yang pertama. Respon Yesus mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang mati dibantai belum tentu karena dosanya yang besar. Yang kedua, peristiwa kedua adalah orang-orang yang mati tertimpa menara Siloam. Yesus memberikan respon yang sama mengenai dosa mereka. Menarik untuk diperhatikan adalah respon Yesus yang diulang sampai 2 kali pada ayat 3 dan yang kelima. Di sana kita bisa baca bahwa tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat yang ke-13, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa cara demikian. Penekanan utamanya adalah pertobatan. Dosa tidak akan menentukan cara kematian seseorang, tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah kematiannya. Pertobatanlah yang akan menjadi kunci utama. Jika seorang tidak bertobat dalam hidupnya, maka ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak bertobat. Melalui perumpamaan tentang pohon ara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat masih diberikan. Pohon ara yang tumbuh selama 3 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Permintaan untuk menebang pohon tersebut menunjukkan batas kesabaran si pemilik kebun yang telah menanti selama 3 tahun. Namun pengurus kebun masih memohon kepada tuannya untuk bersabar menanti pohon tersebut berbuah. Penggunaan kata mungkin di ayat yang ke-9 menunjukkan harapan dan kesempatan lagi. Dia ini menunjukkan pentingnya pertobatan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bertobat? Kristus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, yang mungkin merupakan kesempatan kesekian kali yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu jangan tunda lagi, sebab jika kita masih menutup rapat pintu hati kita untuk bertobat, maka mungkin Tuhan akan mencampakkan kita ke dalam api. Tuhan Yesus menegaskan bahwa prasangka seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu bukan saja sempit tetapi mutlak salah. Jenis atau bentuk musibah bukanlah cerminan besar atau kecilnya dosa seseorang. Sebaliknya Tuhan Yesus mengajak mereka yang tidak kena musibah untuk meniliki diri sendiri. Sebab di hadapan Tuhan Yesus, orang-orang yang tak kena musibah pun sebenarnya orang berdosa, juga berpotensi mengalami penghukuman yang sama. Musibah menimpa seseorang bisa dijadikan peringatan bagi mereka yang terluput agar tidak mengeraskan hati dan tetap tinggal dalam keberdosaan tersebut. Maka yang terpenting bukanlah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang yang mengalami musibah, tetapi meresponnya
dengan memeriksa diri dan bila perlu bertobat. Gunakan kesempatan yang masih ada untuk segera bertobat, karena belum tentu kesempatan itu terulang. Pikirkanlah kesempatan terakhir yang diberikan kepada pohon ara. Itulah lukisan yang tepat mengenai kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia untuk segera bertobat. Seluruh waktu yang masih diberikan sesungguhnya merupakan kesempatan yang terakhir. Tidak akan ditambah lagi. Ini adalah demonstrasi kebesaran Allah yang paling akhir. Setelah itu pun kesempatan akan ditutup selama-lamanya. Oleh karena itu jangan tertunda saat Roh Kudus menegur kita lewat musibah orang lain. Jangan keraskan hati, melainkan responlah kesabaran hatinya dengan bertobat. Sekarang, bukan nanti. Jadi di sini kita melihat bahwa sebuah hukuman pasti setimpal. Kadang kita menganggap kalau seorang mati secara tidak wajar, pastilah itu dikarenakan semasa hidup ia jahat. Padahal asumsi seperti itu menyesatkan. Bagaimana cara kematian seseorang tidak berhubungan dengan baik jahatnya kehidupan orang tersebut? Apakah beberapa misionaris mati dibunuh bahkan dimakan oleh suku yang dilayani, atau yang teraniaya sampai mati oleh para fanatik agama tertentu itu orang-orang jahat? Apakah mereka itu orang-orang jahat? Bagi mereka menderita dan mati bagi Kristus merupakan kehormatan baik dari Allah. Yesus menegaskan bahwa orang yang mengeraskan hati untuk tidak bertobat akan mengalami kematian yang mengerikan. Tentu yang dimaksud Yesus bukan cara kematian secara fisik. Kengerian kematian seseorang yang tidak bertobat ialah penderitaan kekal yang harus dihadapi orang tersebut. Intinya, Yesus mengingatkan kita bahwa hukuman Allah adil. Penolakan akan anugerah Tuhan membuat seorang hidup di luar anugerah. Jadi hidup di luar anugerah berarti tertutupnya jalan kehidupan. Betapa mengerikan. Yesus memakai ilustrasi untuk menegaskan maksudnya. Pemilik kebun anggur tentu tidak mengharapkan pohon ara tumbuh di dalamnya. Bagaimanapun panen buah anggur lebih berharga daripada panen buah ara. Jadi bagi pohon ara diberikan tumbuh di kebun anggur dan mendapat perhatian ekstra merupakan anugerah. Akan tetapi kalau pada akhirnya pohon ara itu tidak menghasilkan apa-apa, bukanlah hal itu sangat keterlaluan? Apa gunanya lagi selain dipotong dan dibuang? Tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan. Anda dengan saya sama-sama orang berdosa yang pantas mati masuk neraka. Namun ibarat pohon ara, kita mendapat anugerah dan kesempatan untuk menghasilkan buah. Hal itu dimulai dengan bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita bertobat dan menghasilkan buah pertobatan? Ingat, jangan sampai hukum Allah setimpal menimpa kita. Jadi di sini kita melihat bahwa bukan fenomena tetapi buah. Apa yang menjadi tanda meyakinkan bahwa seorang itu milik Tuhan adalah gaya hidup atau buahnya. Yesus menegur orang banyak yang menyangka asal sudah menampilkan gaya hidup saleh, hidupnya pun sudah saleh. Ia menyebut mereka orang munafik yang hanya tahu membedakan musik tetapi tidak mengerti kebenaran, apalagi mengerti kalau kebenaran itu sudah diselewengkan. Yesus menegur kemunafikan mereka lebih lanjut dengan menunjukkan betapa mereka tidak memiliki kebenaran. Perlunya pemerintah ikut mengadili, membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kebenaran. Ada lagi orang yang berpendapat bahwa orang yang mati karena korban kekerasan pastilah bukan orang benar. Yesus menjawab bahwa bukan cara kematian yang membuktikan seorang berdosa atau tidak. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dosa akan mengalami hukuman kematian. Rangkaian pengajaran ini ditutup dengan perumpamaan pohon ara yang sudah dipelihara namun tidak kunjung berbuah. Maka pohon itu memang pantas untuk ditebang. Perumpamaan ini menyimpulkan pentingnya menghasilkan buah dan bukan sekedar performa. Renungkan. Orang bisa menampilkan diri sebagai orang benar, saleh, tetapi buah-buah perbuatanlah yang pada akhirnya membuktikan siapa dia. Bersyukur kepada Allah yang selalu siap dan akan segera menyelamatkan manusia kapan saja jika kita mau memberikan respon terhadap anugerahnya.
Inilah yang dibutuhkan oleh semua manusia di dunia ini yang hidup dalam waktu pinjaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.